Buat orang yang memiliki gebetan, itu sangat istimewa, karena dia bisa lebih dari teman. Tetapi berbeda halnya dengan cerita gebetan dari Faiza yang membuatnya jadi bingung. Maaf, aku hanya mau mengutarakan perasaanku. Sepertinya aku mulai menyukaimu. Bisakah kamu membalas perasaanku? Aku terdiam untuk beberapa saat ketika laki-laki yang baru saja aku kenal beberapa hari yang lalu tiba-tiba saja mengutarakan perasaannya kepadaku. Aku bingung harus membalas apa, karena pada dasarnya aku sama sekali tidak memiliki perasaan yang sama seperti dirinya. Aku menghela napas gusar. Bukan pertama kalinya laki-laki mengutarakan perasaannya kepada aku semenjak aku dan Fadil tidak saling berkomunikasi. Fadil adalah mantan gebetanku. Ini mungkin adalah yang ke-belasan kalinya. Namun, selalu kutolak karena aku belum terlalu move on dari Fadil. Padahal, aku dan Fadil hanya sekedar gebetan yang saling tidak peka satu sama lain. Lebih tepatnya, dia yang tidak peka dan aku yang terlalu berharap. Teman-temanku sudah memberi saran jika Fadil bukanlah laki-laki yang baik untukku. Tapi apa boleh buat, ketika kita mencintai seseorang, kita hanya terbuka pada sisi baiknya. Bahkan, kita tidak menganggap ada sisi buruk yang orang tersebut. Begitulah yang aku rasakan sekitar 1 tahun yang lalu. Jika ditanya, apakah aku sudah sebenarnya move on dari Fadil atau tidak? Jawabannya adalah entahlah. Jujur, saat ini hatiku kosong. Terlebih lagi aku sudah jarang melihat keberadaan Fadil. Maklumlah, semenjak kami putus kontak, dia kembali lagi menjadi gamers yang lebih sering bersana sini daripada bersekolah. Kalaupun bersekolah, paling tidak ketika jam 12 tiba, dia akan melarikan diri dengan alasan mau mengantar teman yang sakit. Hingga saat aku mengetik cerita ini, aku masih sangat ingat apa saja kegemarannya, apa saja yang membuatnya bahagia, apa saja yang membuatnya benci, apa saja yang membuatnya ingin tidur lebih lama, dan apa saja yang membuatnya penasaran terhadap diriku. Kenapa kamu hanya melihat perasaanku, padahal kamu online? Sial. Aku bimbang, sungguh. Jika aku menolaknya, aku takut dia akan menjauhiku seperti mantan-mantanku yang lama. Jika aku menerimanya, aku takut hanya akan mematahkan hatinya, karena cepat atau lambat dia pasti akan tahu jika aku tidak mempunyai perasaan apapun terhadap dirinya. Tidak ada pilihan lain. Ya, aku membalas perasaanmu. Aku berharap keputusanku kali ini tidak salah. Dan semoga saja laki-laki ini bisa membuat hatiku yang tadinya kosong terisi dengan penuh kasih sayang. Jadi, kamu beneran nerima dia buat jadi pacar kamu? Aku mengangguk sebagai jawaban untuk Indriani. Siang ini aku dan ketiga temanku sedang berada di kantin. Suasana siang yang panas ini membuat beberapa kantin terlihat ramai karena beberapa dari mereka memutuskan untuk membeli minuman segar. Berbeda dengan kami berempat yang memilih untuk makan siang bersama. Kenapa kamu terima dia, Sah? Mendengar Devita sudah membuka mulut, aku pun segera menarik kalanya. Apakah aku salah sudah menerima Edi? Atau siapa tahu rasa sayang aku muncul jika dijalankan dengan ikhlas. Memangnya kenapa? Tanya aku bingung. Apa karena dia siswa IPS? Devita menggeleng. Dia nggak baik buat untuk Musa. Aku terdiam. Kulanjutkan aktivitasku menikmati makan siang sembari mendengar lanjutan perkataan dari Devita. Begitu juga dengan Mei dan Indri yang sekarang sibuk dengan minuman kesegar milik mereka. Kamu nggak tahu aja gimana sifat aslinya, Sah. Kamu pasti terpede ya oleh janji manisnya begitu kan? Enggak sama sekali, Vi, kataku bulan. Mataku masih terfokus pada mie ayam yang ada di depanku saat ini. Aku menerimanya karena aku hanya ingin menjaga perasaan itu saja, Vi. Kenapa sih, Sah? Kamu lebih memikirkan perasaan orang lain daripada perasaan kamu sendiri? Pertanyaan Mei berhasil membuatku menghentikan aktivitas makan siang untuk kedua kalinya. Memangnya aku salah? Terlalu memikirkan perasaan orang lain dibandingkan perasaan aku sendiri. Pikirkan baik-baik, Sah. Kalau menurut aku,
Lebih baik jalani saja dulu. Tapi menurut orang lain, pasti mereka akan langsung menyuruhmu untuk memutuskan hubungan dengan dirinya. Sambung Medi. Medi benar. Beberapa dari mereka terlihat senang karena pada akhirnya aku menemukan serpihan hatiku. Tetapi sebagian besar dari mereka terlihat tidak suka dengan laki-laki yang saat ini menyandang gelar sebagai pacarku, termasuk Devita dan Indriani. Sepertinya aku harus kembali memikirkan tentang laki-laki ini. Hari demi hari telah aku lewatkan, dan entah kenapa, hari ini terasa begitu berat bagiku. Aku dan Edi masih menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, tetapi baru 3 hari pacaran, dengan diam-diam dia memposting foto bersama perempuan lain di aplikasi BBM lainnya. Aku tidak cemburu, tapi aku merasa terkhianati. Dia tahu aku tidak menggunakan aplikasi BBM, dan karena itu dia bisa berani memposting foto tersebut. Aku tahu akan hal itu ketika salah satu dari abangku memasukkan screenshot ke dalam grup yang rumpi. Aku pikir mereka meminta promo Instagram atau apalah itu. Ternyata sudah terduga sejak awal. Ini adalah hari jadian kami yang ke-6. Jika besok masih bertahan, maka hubungan kami akan genap memasuki 1 minggu. Ya, masih sesuai jagung, tetapi tidak apa-apa. Sebenarnya, aku berharap tidak langgeng dengannya karena aku sudah tahu sifatnya yang ternyata dimusuhi oleh orang-orang. Dia pandai berbohong, dia merokok, dan aku benci akan hal itu. Dalam 6 hari, aku menangis berturut-turut setiap malam sehingga wajahku kelihatan sekali sebabnya. Mereka semua sudah menduga jika penyebab awalnya adalah Edi, dan itu benar. Aku menangis bukan karena dia menyakitiku, tetapi karena aku menyakiti diriku sendiri, seolah aku mencintainya padahal tidak sama sekali. Jika kalian bertanya, apakah aku sudah masih sanggup atau tidak? Jawabannya sudah pasti tidak sanggup. Dan malam ini, kurasa doaku terkabulkan oleh Tuhan. Karena ketika aku hanya bertanya, apakah dia sangat menyayangiku atau tidak, emosinya memuncak. Bahkan dia mengatakan kalau aku tidak percaya dengan dirinya. Manusia mana yang mau percaya dengan yang namanya pembohong? Kamu gak percaya lagi sama aku? Sudah aku katakan bukan. Selain makanan bermicin, aku juga tidak suka dipaksa untuk mempercayai sesuatu karena pada dasarnya aku adalah manusia yang paling susah untuk mempercayai sesuatu. Aku percaya, aku selalu percaya. Hanya saja kepercayaanku selalu disalahgunakan. Jadi mau kamu apa? Dan kesempatan ini telah datang. Sungguh aku tidak akan menyia-nyiakan lagi. Dengan satu tarikan nafas, kita berteman saja. Itu lebih baik daripada seperti ini makhluk Tuhan. Baiklah. Aku rasa aku sudah mematahkan hati orang untuk kesekian kalinya. Kabar tentang putusnya hubungan antara aku dan Edi membuat satu kelas heboh bukan main. Aku pikir mereka akan memarahiku karena aku telah memutuskan laki-laki yang menyukaiku. Nyatanya mereka malah bersyukur, bahkan mereka mengatakan bahwa Edi sudah bertemu dengan yang lebih dariku. Aku tahu akan hal itu, karena ketika Edi memposting foto seseorang perempuan ke dalam grup alumni SMP, aku melihat dan membaca pesan itu, pesan di mana dia mengatakan bahwa untuk apa mengumbar hubungan ini. Dan aku menyadari bahwa selama kami berpacaran, ternyata dia juga mendekati perempuan lain. Aku bersyukur karena dipatahkan oleh Tuhan agar diriku terhindar dari laki-laki menyebalkan itu. Mau ke kantin gak? Aku mendongakkan pandanganku. Ada sosok Indriani yang dengan sabar menungguku tersandar di lamunanku. Mau, kataku sembari mengangguk. Kami berdua berjalan beriringan menuju kantin yang jaraknya tidak begitu jauh. Tetapi mau tidak mau kami harus melewati kelas 12 IPS karena hanya jalan itulah yang menjadi jalan pintas menuju kantin. Sejujurnya kami bisa jajah, putar balik dan melewati kelas 12 IPA. Tapi dikarenakan jarak yang sangat jauh dan membutuhkan energi yang banyak, terpaksalah kami menggunakan jalan pintas pertama. Belum lagi aku akan menyelangkahkan kakiku untuk masuk ke kantin 7. Indrani dengan semangatnya menolehkan kepalaku ke arah pondok yang terletak tidak begitu jauh dan posisi kami berdua.
Bukan masalah pondok yang membuat Indrani sengaja menolehkan ke kepalaku, tetapi masalah laki-laki Fadil. Laki-laki itu sedang tertawa bahagia bersama teman sekelasnya. Kenapa aku tahu? Karena aku tahu segalanya, dia memang adik kelasku. Tetapi bukan berarti aku tidak tahu segalanya tentang dirinya. Indrani membuatku merasa akan gagal move on. Mantan calon pangeranku, dia berkata seraya menyeret lenganku. Aku meringis. Aku memang menganggap begitu, tapi dia biasa saja. Setahun yang lalu dia menganggap sebagai parasit yang berusaha mengganggu hidupku. Kudengar Indriani berusaha tertawa. Perempuan itu sedang memesan mie ayam dan soto untuk kami berdua. Faiza, aku tahu kalau sampai detik ini kamu belum bisa melupakan Fadil, betul kan? Itu yang aku lakukan. Apa benar? Jika selama ini aku belum bisa melupakan laki-laki itu. Apa benar? Buktinya, ketika kamu melihat dia tadi, kamu meremas tanganku. Benarkah aku meremas tangan Indriani? Betapa menyebalkan diriku ini. Itu bukan sebuah bukti, Indri. Kataku berusaha mengelak bukti itu. Aku menghentikan kalimatku secara mendadak. Mataku terfokus pada Fadil yang masih berada di pondok bersama teman sekelasnya. Aku masih setia di posisiku, namun kedua tanganku saling mencengkram satu sama lain, seolah ada energi lain yang datang menyampaikanku ketika wajah Fadil terbayang-bayang di dalam anganku. Mungkin Indriani benar. Selama ini aku belum bisa melupakan Fadil. Nama laki-laki itu masih tercetak dengan jelas di dalam hatiku yang paling istimewa. Belum ada laki-laki yang bisa menggantikan posisinya, meskipun dia hanyalah mantan gebetanku, dan entah sampai kapan aku bisa bertahan dengan posisi ini.